Luar biasanya rumah ini itu terdapat taman yang begitu luas banget ya, dan balutan dinding tinggi ini memang didesain nggak dibiarin dinding aja, tapi memang udah ada vertical garden yang benar-benar nambah kesan cantik rumah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan Si Bambu Studio? Semoga sehat selalu ya. Ya teman-teman semua, hari ini alhamdulillah kembali lagi kita di acara Si Bambu Vlog Project ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan atau 100% project ini terrealisasi. American Farmhouse emang bener-bener dream house banget ya. Oke, penasaran kan teman-teman? Yuk kita review dalamnya seperti apa. Ikutin terus ya. Teman-teman semua, sekedar info, ini luas daripada rumah ini itu lahannya 12 kali 35 meter persegi ya. Dan luas bangunannya sekitar 500 meter persegi. Teman-teman lihat ya, ini American Farmhouse yang sudah jadi ini, yang didesain oleh Si Bambu Studio, benar-benar mempunyai detail yang sangat cantik sekali ya teman-teman. Dari pembagian fasad coba kita lihat ya, ada dua atap ya, berbentuk segitiga, lalu dipadu-padankan dengan gaya farmhouse, yaitu tali air ya, dengan detail-detail menarik seperti ornamen pada topi-topi. Itu menambah kesan cantik dari rumah ini. Kita bahas dulu pagarnya ya. Pagar ketika di rumah ya, ketika kita ngelihat fasad rumah ini sudah ada besi hollow dan profilan detail kecil yang memang ini kalau di Amerika itu udah menggunakan kayu, tapi kita menggunakan besi ya. Ini bahan daripada yang didesain oleh Si Bambu Studio. Dan di depan biar nambah asri rumahnya, biar menambah kesan cantik, ada elemen tanaman di sini. Jadi sehingga nuansa putih, abu-abu diblendkan dengan warna hijau, menambah kesan cantik dari rumah ini. Begitu pula pada hiasan daripada pagar rumah yang berbentuk pergola seperti ini. Lihat teman-teman, didesain oleh Si Bambu Studio dengan langgam khusus dan menarik ya. Seperti kayu yang dibelah-belah, padahal ini bukan kayu berbahannya tapi besi. Dan pagarnya juga ya didesain cukup menarik sehingga benar-benar ngeblend gitu loh. Ini pagar yang horizontal seperti ini dengan garis-garis material nuansa susun sirih ya yang ada pada fasad itu ngeblend juga di area pagar. Kita masuk melalui pintu yang ada di samping. Nah, masuk melalui pintu ini ya, pintu yang dikhususkan untuk pengguna ya, selain menggunakan kendaraan tentunya bisa melewati pintu yang ada di tengah. Lalu kemudian ini ada carport ya. Ini ada carport untuk satu buah mobil cukup di sini. Dan ini dinding susun sirih yang kemudian dipadu-padankan teman-teman ini dengan kamprot. Ah, ini permainan yang kasar lalu kemudian solid membentuk sebuah rumah yang cantik. Nah, kita bisa ngelihat dari sini langsung pemandangan. Ada carport lagi untuk satu buah mobil ya. Di sini jadi parkir bisa di sini, bisa di sini. Lalu kemudian dari area carport ini kita bisa menyaksikan rumah ya, yang dari sini kalau dilihat dari sini tuh keren banget dan memang penuh dengan detail yang sangat menarik gitu. Dan kita tahu bahwa American Farmhouse pasti memiliki sebuah teras untuk nongkrong-nongkrong bersama ya di sini. Nah, jadi ketika kita masuk, experience dihadapkan langsung dengan kita suruh menghadap ke area taman-taman yang ada di samping. Jadi nggak dihabiskan ya. Ada taman, masih ada taman di area-area samping sini yang mana ketika kita mau masuk, kita dibelokkan dulu untuk melihat taman. Lalu kemudian kita bisa menyaksikan teras rumah yang wah, betul-betul cantik banget ya.
Perpaduan warna duko, warna putih dipadu-padankan dengan beberapa hiasan daripada penutup ini ventilasi jendela berwarna abu-abu ya. Begitu ngeblend gitu ya dengan kondisi di rumah gitu. Dengan konsep rumah ini, dan pagar ini yang menandakan bahwa ini American farmhouse sekali gitu ya. Dan kita bisa duduk-duduk di teras ini ya, teman-teman. Jadi kita bisa duduk memandangi area yang ada di depan rumah gitu dengan ada taman-taman. Nah, ini cantik banget ya. Di plafon ini juga masih ada ya, ada warna coklat daripada kayu sebagai aksen ya, aksen yang cukup menarik, detail kecil yang memang menarik gitu ada hadir di rumah ini. Sebelum kita masuk, kita akan copot sepatu dulu ya. Oke guys, yuk kita masuk. Lihat ya, pintu bevel dengan permainan handle yang memang unik ya. Karena ini nanti desain interiornya itu rustic. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wah, ini dia suasana interior rumah ini. Langgamnya itu langgam rustic ya teman-teman. Seperti kita tahu bahwa rustic itu menambahkan kesan unsur apa adanya. Jadi kayak macam kayu, lalu kemudian dinding dari bata seperti ini, dan batanya itu bukan bata yang biasa ya, bata yang memang dengan motif seperti Belanda gitu ya zaman dulu. Ini dibiarkan begitu saja sehingga rumah ini melanggamkan interior yang memang menarik gitu loh. Ada permainan kasar, halus, lalu kemudian ini juga ya detail kecil di ruang tamu ini terdapat kayu besar ya, gelondongan seperti ini. Kita bisa tahu bahwa rustic itu kan terkesan apa adanya, cenderung memang dibuat bernostalgia kembali ke zaman dulu gitu, dengan hiasan balutan kayu yang sebesar ini gitu, dan ini punya tekstur jati yang cukup menarik. Kalau kita lihat di ruang tamu ini juga ya, itu punya plafon dengan motif rotan yang cukup luar biasa, cantik banget. Ini beda dengan rumah-rumah pada umumnya ya. Lihat, balutan rotan dengan list kayu berwarna salak bronze seperti ini tuh mau nambah apa ya, kesan rustic rumahnya tuh dapat gitu loh. Jadi tekstur kasar yang memang kita bisa ngelihat dengan cantiknya warna kayu itu, wah ini menarik ya, dipadu-padankan dengan warna putih seperti ini gitu. Nah, ini keren banget ya. Dan di ruang tamu ini bisa ngelihat pemandangan langsung ke arah belakang rumah, sehingga suasana asli itu benar-benar kerasa banget di rumah ini. Jadi ketika masuk udah adem gitu, dan dahsyat itu yang dipermainkan oleh desain si Bambu Studio. Nah, ini kita masuk ke dalam area ruang kerjanya. Nah, ini adalah area ruang kerja ya. Nanti di sini akan dihiasi oleh beberapa meja kerja dan kursi gitu ya. Dan ini permainan interiornya udah mulai bagus ya, dengan ada lighting, nambah suasana kesan cantik rumahnya itu dapet gitu ya. Ini juga masih dipadu-padankan dengan bata-bata ya, bata yang memang ini bukan fungsi struktur sebetulnya ya, tapi ini adalah hiasan dari interior. Tapi ini bata asli, bata ya. Dan ini punya sirkulasi udara dan cahaya, jadi ke depan kita bisa melihat ya pemandangan yang ada di area depan rumah. Oke, dari ruang tamu kita masuk ke area ruang keluarga teman-teman. Wah, ini dia ruang keluarga rumah ini, open plan ya, benar-benar terbuka gitu loh, dan memainkan beberapa unsur-unsur kayu yang sangat cantik banget. Dimulai daripada ini ya, untuk drawer ya, tempat-tempat laci penyimpanan seperti ini yang dimanfaatkan oleh tim si Bambu Studio. Ini awalnya itu adalah tangga ya, jadi di bawah tangga daripada kosong dimanfaatkan oleh laci-laci penyimpanan seperti ini. Begitu pula dengan area tangga yang ada di bawah ini juga ditempatkan laci-laci penyimpanan. Nice banget. Dan di ruang keluarga ini suasana asri langsung terasa ketika berada di area ruang keluarga seperti ini. Kenapa?
karena ini mempunyai dua pemandangan langsung ya. Dua pemandangan yaitu ke arah water feature yang ada di area sini ya. Area samping. Jadi kalau misalkan kalau kita dibuka, wah ini langsung kerasa banget nih suasana alamnya tuh. Wah, enjoy banget nih kalau misalkan kita berada di ruang keluarga seperti ini ya. Ini adalah water feature, gunanya untuk ketika memang udara panas ketemu dengan air, airnya menguap, berubah menjadi suhu dingin, lalu masuk ke area ruang keluarga ini dan kita bisa ngerasain duduk santai ya di sini pada area ruang keluarga. Namun suasana alam masih kita bisa rasakan, semilir angin juga masih kita rasakan. Nikmat banget nih ya berada di ruang keluarga seperti ini. Wah, mantap ya. Nah, teman-teman, dari ruang keluarga ini ada ruang makan yang mana pembatasnya itu seperti dibuat kolomnya itu dari bata seperti ini ya. Bata jadul gitu loh. Bata Belanda, motif bata Belanda ini dibikin balok dan struktur kolomnya menggunakan bata seperti ini. Sehingga ini terjadi yang namanya framing, pemisahan ruang antara ruang keluarga dan ruang makan yang cukup cantik ini. Lihat permainan warna kayu dengan tekstur kayu dipadu-padankan juga dengan lampu gantung yang cukup cantik ya, dengan motif atau berbahan kayu gelondongan besar gitu loh digantung, lalu kemudian ditambahkan lampu-lampu yang cantik seperti ini. Lalu ini adalah dapur bersih rumah yang memang disediakan didesain oleh si Bambu Studio untuk kemudian bisa digunakan sebagai dapur bersih ya. Dapur bersih rumah ini ya. Kalau masak-masak yang ringan tuh nantinya akan ada di sini gitu loh. Kita akan ke belakang, tapi sebelum kita ke belakang, mari kita bahas dulu kamarnya ya. Yuk kita bahas kamar yang ada di lantai 1 ini. Baik teman-teman, ini adalah kamar tidur utama dari rumah ini ya. Ini adalah kamar tidur utama yang memiliki walk-in closet yang ada di area sini. Ini juga sudah berteknologi ya. Wah, ini ada walk-in closet, terus kemudian drawer-drawernya di sini bisa menyimpan berbagai macam perhiasan gitu ya, pernak-pernik. Dan ini adalah kamar mandi rumah ini. Nah, langgam shower ya, showernya ini menggunakan desain klasik, lalu kemudian juga wastafelnya juga klasik. Memang ini taste yang luar biasa yang dimiliki oleh pemilik rumah, yang mana dibantu desain interiornya oleh si Bambu Studio, dan memang ini konsepnya luar biasa ya. Permainan-permainan yang didesain oleh si Bambu Studio untuk kemudian mengaplikasikan keinginan daripada klien kita gitu. Dan ini adalah kamar tidur utamanya guys. Wah, ini rak penyimpanan atau meja TV dari rumah ini berbahan dasar kayu seperti kayu jati dengan balutan kayak interior jadul ya. Itu hadir di rumah ini. Lalu kemudian dari kamar tidur utama ini kita bisa memandang ke area taman yang wow. Coba kita rasain ya teman-teman. Bisa kita menikmati area taman dengan sungai di dalamnya. Dahsyat ya. Ini adalah kamar tidur utama yang mana lagi-lagi kesan kasar pada dinding dibiarkan begitu saja ya, balutan bata seperti ini lalu dicat warna putih. Ini menambah kesan cantik ketika memang tersoroti oleh lampu hiasan dinding seperti ini. Nice. Ada yang terlewat yaitu powder room. Sebelum kita ke belakang, kita ke powder room ya. Ini adalah powder roomnya ya. Jadi tamu itu bisa menggunakan WC yang ada di sini ya. Ini adalah powder roomnya. Dan ini
dimainkan oleh si Bambu Studio dengan pintu slidingnya menarik nih, unik tuh. Ini bisa seperti ini gitu ya. Jadi ruang itu masih bisa digunakan walaupun ini kamar mandinya kurang begitu luas, tapi masih bisa digunakan untuk didesain seperti ini. Oh, keren ya pembatasnya, engselnya, wah nice gitu. Dilengkapi dengan wastafel dan shower, lalu kemudian kloset tutup ya. Yuk kita ke belakang teman-teman. Wah, enak ya ngeliatin rumah ini dari ruang keluarga. Kita dapat water future, bisa ngeliat juga ke belakang. Terus kemudian ruang makannya juga dahsyat banget. Nah, kita masuk melalui pintu yang ada di sini. Nah, ini adalah dapur kotornya ya, teman-teman. Jadi rekan si Bambu kalau misalkan ada gathering nih, bisa banget ya untuk masak-masak bersama teman-teman. Ini tinggal dibuka aja si pintunya, dibuka. Jadi ini bisa menyatu nih, dapur kotor yang ada di sini dengan banyak sekali rak penyimpanan. Lalu kemudian island juga bisa buat nongkrong di sini, bisa nongkrong di sini gitu ya. Menambah suasana gathering atau berkumpul bersama keluarga atau teman di rumah ini tuh cukup terakomodasi gitu ya. Luar biasanya rumah ini itu terdapat taman yang begitu luas banget ya, dan balutan dinding tinggi ini memang didesain nggak dibiarin dinding aja, tapi memang udah ada vertical garden yang benar-benar nambah kesan cantik rumah ini. Ini seperti kita berada di Eropa nih, ya kan? Di Amerika justru, karena ini American Farmhouse. Karena kita lihat dinding vertikal yang cantik itu benar-benar ada di setiap bidang atau sudut-sudut kita bisa rasakan. Dan ini adalah sebuah fitur yang menarik dari rumah ini adalah sungai ya. Sungai yang memang gemericik airnya tuh kerasa sampai ke dalam rumah gitu ya. Di sungai inilah memang kita bisa menikmati suasana asri dari rumah ini. Dan kalau misalkan kita kurang nongkrongnya gitu kan, kita bisa duduk-duduk santai sambil kemudian baca buku atau ngeteh atau ngopi di pagi hari di gazebo ini. Dan di gazebo ini teman-teman juga bisa masih menyaksikan area rumah yang cukup cantik ya. Dari sini kita lihat ya, di area lantai 2-nya masih ada ruang santai. Lalu kemudian bentuk rumahnya juga, walaupun ini di belakang rumah, tapi kerasa banget gitu loh suasana American Farmhouse dari rumah ini. Karena apa? Ada balutan-balutan ornamen-ornamen kecil yang memang wah, itu nambah kesan cantik dari rumah teman-teman ya. Baik, ini ada area ruang servis ya sebetulnya di sini. Nah, ini ada area ruang servis. Jadi pintunya dikamuflase. Wah, ini bagusnya itu dikamuflase. Dan area servis ini juga masih punya sirkulasi udara dan cahaya melalui pintu yang ada di samping ini ya. Nah, ini adalah area servisnya teman-teman. Jadi nanti bisa masuk melalui pintu yang ada di sini ya. Ini kamuflase tuh. Nah, jadi nggak kelihatan. Baik, kita akan ke lantai 2 yuk. Dan ini sebetulnya masih ada jalan ya teman-teman. Sebelum ke lantai 2 itu ini ada garasi ya. Jadi dari garasi itu bisa mobil langsung ke sini ya. Jadi ini adalah second entrance-nya. Second entrance yang mana? Second entrance ini juga bisa asisten, misalkan kalau misalkan udah dari nyupirin gitu ya, dia bisa langsung menuju ke area yang ada di belakang rumah ini ya. Nah, jadi asisten itu misalkan kalau misalkan udah membantu pemilik rumah bisa ke samping sini ke area servis. Jadi ini second entrance, jadi nggak harus masuk lewat ruang tamu ya, bisa melalui pintu yang ada di sini. Dan pemilik itu bisa masuk langsung ke area ruang keluarga sini dan bisa masuk ke kamarnya gitu. Jadi nice ya. Jadi experience-nya benar-benar didesain sesuai dengan kebutuhan dari pemilik rumah gitu guys. Oke, kita masuk yuk ke lantai 2.
Nah, di lantai 2 ini kita masuk melalui area tangga yang ada di sini. Lihat railingnya ya. Ini diulangi ya di beberapa desain dari si Bamboo Studio dengan permainan warna putih lalu dipadu-padankan dengan coklat seperti ini. Nah, ini permainan yang cukup luar biasa ya. Dan nggak cuman di situ, detail menarik juga diulangi daripada bentuk ban-banan seperti ini yang ada di area tangga atau bordes tangga ya. Nah, ini adalah fungsinya untuk sirkulasi udara dan cahaya sehingga memang tangga ini nggak begitu gelap. Karena ini jujur ini bisa menyinari sampai ke area bawah gitu ya. Nah, ini adalah area lantai 2 rumah ini mempunyai WC umum ya yang ada di area sini. Sebagaimana di lantai 1 ya. Punya beberapa rak penyimpanan, ada wastafel yang memang cukup cantik banget ya, kayak di zaman-zaman kolonial gitu ya. Lalu kemudian juga ini adalah area showernya. Nah, setiap ruang memang dibagi dengan desain si Bamboo Studio itu memiliki kolom dan balok yang mana dibalut oleh bata yang bertekstur seperti Belanda seperti ini. Nah, di desain ini ada sebuah piano ya, nanti pianonya hadir di sini ya, dengan permainan ngeblend banget ya, warna lighting yang redup gitu dipadu-padankan dengan bata. Terus kemudian atapnya dengan plafon rotan bertekstur list kayu. Dahsyat banget ya rumah ini. Dan ketika dihordengin tuh jadi cantik banget ya. Nah, oke. Kita masuk ke kamar anak yang pertama. Nah, ini adalah kamar anak yang pertama bernuansa klasik ya. Warna yang dipainkan oleh desain si Bamboo Studio. Suasana dari kamar tidur ini yang mempunyai sirkulasi udara dan cahaya ke arah depan tuh. Jadi sehingga kita bisa melihat pemandangan. Lalu kemudian juga dilengkapi oleh meja belajar yang cukup besar ya. Ini cukup besar dengan laci-laci penyimpanan, dan di sini itu sengaja dibolongin karena ini nanti ada tanaman artifisial yang cukup menarik. Dan yang menariknya teman-teman semua, walaupun ini kayak ini dibuat lemari, tapi nah ini kan dinding ya. Nah, ini lemarinya seperti ditanam seperti ini, dan warnanya coba bayangin, putih ketemu dengan warna krem seperti ini. Ini bagus banget ya, jadi ngeblend gitu, nggak seperti kelihatan lemari. Ini yang desain yang dimainkan oleh si Bamboo tuh cukup bagus banget ya, ini desain interiornya ya, keren asli. Jadi putih ketemu dengan warna tekstur kayu seperti ini ya, jarang sekali kita ngelihatnya tuh warna ini. Keren. Dan ini pintu dengan cat duko warna putih ya, dipadu-padankan oleh si Bamboo Studio. Keren. Ya, ini kita masuk ke area ruang keluarga dari rumah ini. Wah, apa rasanya teman-teman ya, berada di ruang keluarga yang kesannya tuh luas banget ya. Dan kita bisa duduk santai di area sini. Dan ini adalah transisi space yang mana ini kita bisa ngelihat ke area yang ada di bawah rumah ya. Nih, pemandangannya ada ke Water Future, taman samping yang ada di rumah, sehingga ketika memang dibuka, nah cahaya bisa masuk tuh, keren banget nih shadingnya. Cahaya bisa masuk ke area rumah yang ada di samping sini gitu. Dan ini adalah ruang keluarga yang cukup luas. Permainan interiornya kemudian diulangi lagi rustic seperti ini. Lalu kemudian ada kayu ya, gelondong yang cukup solid, besar gitu. Lalu ini sebetulnya kalau misalkan di luar negeri itu udah ada cerobong asapnya nih. Udah ada cerobong asapnya sampai ke atas nih, karena untuk pemanas ya biasanya. Dan ruang keluarganya dimainkan oleh si Bamboo Studio seperti ini, simple tapi kemudian elegan ya. Ini tinggal ada beberapa ornamen-ornamen hiasan tuh nongkrong di ruang keluarga ini. Cukup menarik gitu, berada di area ruang keluarga seperti ini. Luas, lalu kemudian juga penuh dengan sirkulasi udara dan cahaya yang kemudian masuk di rumah ini. Duduk di sini nggak panas guys sama sekali gitu ya, memang dahsyat banget gitu. Dan ini punya pemandangan gitu ya ke arah
belakang rumah yang cukup luas nih. Ini kalau dibuka full ya, kita bisa nyaksiin taman belakang yang hijau dan asri itu benar-benar bisa dirasain juga di lantai 2 gitu. Asli benar-benar keren banget ya. Tuh kita bisa nyaksiin area taman di lantai 2 ini, duduk santai di ruang santai seperti ini, nyaksiin taman yang ada di area belakang tuh asik banget nih. Nongkrong malam-malam di rumah American Farmhouse yang memang ini bener-bener dream house banget gitu. Dahsyat teman-teman ya, kita bisa ngelaksiin sungai, ada kolam, gazebo, vertical gardennya. Wah, kalau udah jadi kayak ini cantik banget ya. Betah kita lama-lama di rumah seperti ini. Lalu kemudian itu ada solar panel ya, kelihatan. Panel surya udah kelihatan di sini. Udah dipasang. Nah, ini adalah area, nanti ada area duduk-duduk di sini. Kita lihat plafon dari rumah ini menggunakan kaca. Jadi kalau malam hari itu bisa kemudian melihat cahaya-cahaya bintangnya. Wah, keren. Stargazing. Yuk kita masuk lagi di area lantai 2 ini. Sebenarnya punya 2 kamar ya, 2 kamar. Jadi kamar anak 1, kamar anak 2. Tapi ini adalah ruang entertain yang ada di rumah ini. Ini adalah ruang karaoke-nya. Wih. Jadi rumah ini punya ruang karaoke ya, dan kita bisa kumpul bersama keluarga menyaksikan atau nonton-nonton, atau kemudian kita bisa bernyanyi bersama di ruang entertain, ruang karaoke seperti ini. Dan ruang entertain ini, ruang karaoke ini juga punya minibar ya, minibar dengan beberapa laci penyimpanan, bisa duduk-duduk juga di area sini ya. Nanti bisa kemudian nggak usah jauh-jauh untuk ngopi itu ya, ada di area sini gitu ya, ngopi-ngopi nggak usah ke bawah gitu. Udah ada sediakan minibar di sini. Jadi duduk di sini karaokean bersama keluarga, ngobrol-ngobrol ya, bisa menghabiskan waktu tuh enak gitu ya di area ruang karaoke seperti ini. Dinding yang didesain juga tetap ya pengulangan antara kayu permainannya. Kayu juga ini, wah, ini kayu besar banget nih untuk dijadikan meja TV ya. Luar biasa nih kayunya, besar banget nih dijadikan untuk meja TV. Dahsyat men. Terus kemudian ini juga dinding dengan motif bata juga masih diulangi ya oleh desain interior si Bamboo Steel. Baik, kita ke kamar satu lagi ya. Dan ini adalah area kamar tidur yang satunya lagi. Ini kamar tidur anak. Nah, seperti ini ya suasananya dari kamar tidur anak. Punya sirkulasi udara tetap dan cahaya dari belakang ya, menghadap ke belakang rumah, sehingga kesan asri ya bisa kita rasakan juga di ruang kamar tidur anak seperti ini ya. Ini layak seperti hotel bintang 4 nih. Layak banget ini ya. Bahkan kalau kita bisa ngeliat taman belakang itu, wah, luar biasa. Dan ini juga punya laci dan penyimpanan, meja belajar sekaligus laci penyimpanan ya, yang ada di kamar ini. Lalu kemudian ini dibuat lemarinya benar-benar ditanam seperti ini ya. Keren ya. Teksturnya juga keren, warnanya juga ngeblend gitu dengan warna dindingnya. Oke, gitu guys di lantai 2. Yuk kita ke bawah. Ya teman-teman semua, itu dia tadi kita sudah keliling-keliling ke American Farmhouse dengan luas lahan 12 kali 35 meter. Dan luas bangunannya itu 500 meter persegi. Teman-teman gimana nih kesannya kemudian diajak jalan-jalan host tour rumah ini? Nah, coba komen dong kesan-kesannya seperti apa. Nah teman-teman, itu dulu mungkin video kali ini ya.
kita sudah membahas ini rumah akan kita serah terimakan dan sudah 100%. Lama pembangunannya yaitu 1,5 tahun, lama banget ya. Dan desain ini ya direncanakan oleh si Bambu Studio dan benar-benar didesain sesuai dengan kebutuhan klien kita. Nah, bagi teman-teman yang pengen banget untuk memesan jasa desain si Bambu Studio, bisa klik langsung hubungi ya pemesanannya di nomor telepon di bawah ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk memfollow kita di Instagram, TikTok, dan yang belum subscribe channel si Bambu Studio segera subscribe ya. Oke, gitu dulu teman-teman ya. Sampai jumpa di video vlog project selanjutnya di kota-kota Anda. Siapa tahu kita akan berkunjung ke kota Anda dan si Bambu, karena si Bambu itu melayani seluruh wilayah Indonesia. Maka dari itu tunggu terus video kita. Mudah-mudahan siapa tahu kota Anda kita kunjungi. Ya, baik itu dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.